Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai jadwal kita adalah pembahasan TO Matematika yang dinas kemarin. Ini saya bagi per 10 soal, karena kalau langsung 40 soal takutnya terlalu panjang videonya dan kalian pasti cepat bosan. Kita langsung aja. Untuk soal pertama, soalnya seperti ini. Dia ada kompetisi matematika, biasanya ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah saya pakai pen aja. Yang pertama, berapa soal yang jatah dia kerjakan, kemudian skornya berapa. Ini diperhatikan dulu. Kemudian yang perlu kita perhatikan adalah dia nggak ngerjain berapa soal, salahnya berapa soal. Nah, benernya kan nggak ada. Kita ke bawah. Kalau jawaban salah, dia diberi skor min 1. Kalau dia nggak jawab, dia skornya 0. Nah, yang ditanya adalah skor untuk soal yang dijawab benar. Caranya, tadi yang diketahui apa? Yang diketahui adalah yang nggak jawab itu 3 soal. 3 soal. Yang nggak jawab 3 soal, karena skornya 0, maka dikali 0, hasilnya 0. Salahnya, dia itu salah 5 soal, dikali skornya kalau salah itu negatif 1, sama dengan min 5. Nah, benernya ini dari mana? Di sini kan nggak ada. Benernya itu kita, jumlah soalnya kan 20. Kalau nggak dikerjain 3 soal, yang salahnya 5 soal, berarti kita tinggal ngurangin 20 kurangi 3 kurangi 5, hasilnya adalah 12. Nah, yang ditanyakan skornya berapa? Kita ibaratin aja, ini kita misalkan A. Jadi kita punya hasilnya adalah 0, negatif 5 sama 12A. Nah, ini kita jumlahin. Kalau ini jumlah soal 20, kalau ini adalah jumlah skor. Kita tahu jumlah skor yang didapat adalah 19, maka kita di sini tulis 19. Dari sini kita bisa ubah ke bentuk matematika, ke model aljabar, menjadi negatif 5 ditambah 12A sama dengan 19. Terus kita mencari nilai A yang akhirnya ketemu A sama dengan 2, maka hasilnya adalah D. A sama dengan 2, skornya 2. Kita lanjut ke soal kedua. Di soal ini dijelaskan bahwa Bima punya 45 stiker sama 60 butir kelereng. Mau dibagiin ke temen-temennya yang jumlahnya itu sama banyak. Nah, ini kita kita tandain. Arti sama itu berarti yang perlu kita cari adalah FPB. FPB-nya berapa? Nah, nyari FPB itu kita nyari dulu faktorisasi prima. Nah, masih ingat kan cari faktorisasi prima gimana? 45 itu faktorisasi primanya adalah 3 pangkat 2 kali 5. Kalau 60, 2 pangkat 2 kali 3 kali 5. Jadi FPB-nya itu 3 kali 5. Dari mana? Dari faktor-faktor yang sama, yang pangkatnya kecil yang kita ambil. 2-nya ikut enggak, karena 2 cuman ada di 60 gitu. Jadi berapa orang yang dapat stiker sama kelereng kalau hasilnya harus sama, itu ada 15 orang. Kita lanjut ke soal ketiga. Ini urutan, hati-hati soal seperti ini. Kalau kamu nggak pinter-pinter nyari strategi, akan lama, karena pasti ngubah masing-masing bentuk seperti ini. Biar gampang, kalau saya biasanya ke bentuk desimal. 18/21 itu kita bisa sederhanakan menjadi 6/7. Kalau kita bagi 6 bagi 7, hasilnya ada 0,857. Nah, kalau bentuk desimal seperti ini, ambil 2 atau 3 angka di belakang, karena takutnya kayak gini nih, 833, 834. Kalau kita cuma ambil 2 angka, cuma 83 doang, dia akan sama, mana yang lebih kecil, mana yang lebih besar nggak kelihatan. Tapi kalau kita ambil 3 angka, akan kelihatan, oh ini 833 itu lebih kecil dari 834. Seperti itu. Kemudian setelah kita dapat desimalnya semua, kita urutin. Berarti karena ini urutan naik, berarti dari yang terkecil ke terbesar. Dari desimal ini kita bisa lihat yang paling kecil adalah 0,82 atau 82%. Kemudian 833 berarti 45/54. Kemudian 0,834. Kemudian 18/21. Jadi jawabannya adalah C.
Kemudian soal berikutnya. Nah, ini adalah soal dari perbandingan. Jika X banding Y 3/5 dan Y banding Z 3/5. Jadi ada dua perbandingan, semuanya 3/5, tapi variabelnya berbeda. Kalau kita tulisin, jadinya seperti ini nih. Nah, Y di sini ada 2. Kalau misalkan kita ini ada benda aslinya gitu, seharusnya Y ini bendanya itu dalam jumlah yang sama gitu. Tapi ketika dibandingkan dengan dua orang yang berbeda, maka dia mempunyai perbandingan yang berbeda. Nah, caranya gimana? Kita harus ubah dulu ke bentuk perbandingan. Saya nyebutnya perbandingan tunggal, artinya berapapun variabelnya ditulis dalam satu perbandingan. Caranya gimana? Caranya kita tandain dulu. Yang Y ini kan 3 sama 5 nih, harusnya sama. Maka kita cari KPK-nya atau kita kalikan. KPK-nya adalah 15. Nah, 15 kita tinggal cari yang X sama Y, Z-nya. Kalau yang X ini kan 15 kali 5 itu dibagi 3, artinya 5 kali 3 itu 15. Maka 3 di sini juga dikali 3. 3 kali 3 sama dengan 9. Kemudian di sini ada, kita mau cari Z-nya. 15, 3 kali 15 itu dikali 5. Maka 5 juga harus dikali 5, jadinya 25. Nah, kita udah punya perbandingan 9 banding 15 banding 25. Angka ini adalah bukan angka real, ini adalah angka perbandingan. Nah, di sini ada diketahui X tambah Y tambah Z sama dengan 147. Nah, ini adalah jumlah aslinya. Nah, karena kita di sini ada jumlah, maka di sini perbandingannya juga baiknya dicari jumlahnya, yaitu 49. Buat apa? Buat mencari perbandingan dari selisihnya. Karena kita mau cari selisih X dan Z, maka kita nyari selisih perbandingannya ini berapa. Selisih perbandingan itu 25 kurangi 9 sama dengan 16. Karena kita diketahui jumlah, kita udah punya jumlah perbandingan, maka kita tinggal mengubah ke bentuk perbandingan seperti ini. 16/49 dikali 147. Kalau kita coret, dapatnya ini dibagi 49 itu 3. Jadi 16 kali 3 48. Gitu. Jadi jawabannya adalah C. Kalau ditanya X-nya berapa, Z-nya berapa, itu kalau ditanya X-nya berapa, Z-nya berapa, itu nanti bisa dicari lagi gitu. Nah, selanjutnya di Asrama Putra ada 40 anak, 8 pengurus, menghabiskan beras selama 12 hari. Nah, pas liburan ada 10 anak, 2 orang pulang. Berasnya itu akan habis dalam berapa hari. Jangan tanyakan liburannya berapa lama, itu di luar soal. Nah, dari soal ini kita dapat data seperti ini. N1-nya jumlah awalnya itu 48. Waktu awalnya itu 12 hari. Jumlah kedua 36. Dari mana? 10 sama 2 orang pulang. Jadi tinggal 36 orang. T2-nya berapa? Waktu 2-nya berapa? Nah, analisis logisnya, kalau orangnya makin dikit, maka dengan jumlah beras yang sama dia akan habis lebih lama. Yang satu berkurang, yang ini meningkat. Maka ini adalah salah satu penerapan dari perbandingan terbalik. Kalau kita buat perbandingannya seperti ini, N1 per N2, hati-hati yang belakang dibalik, T2 per T1. Jadinya 48/36 sama dengan A per 12. Jadi T1-nya di bawah. Kemudian kita operasikan hingga ketemu A sama dengan 16. Cara kedua, kalau kamu udah paham dengan logikanya, udah tahu bahwa ini perbandingan terbalik atau ini adalah contoh perbandingan, maka kita bisa pakai cara kedua. Saya langsung tulis seperti ini. Kenapa seperti ini? Logikanya begini. 48 orang dalam 12 hari. Berarti jatah dia itu menghabiskan 576 orang hari. Kalau dibagi 36, dia bakal jadi berapa gitu. Ketemunya juga 16. Gitu. Itu cara kedua. Jadi tinggal dikali aja terus dibagi. Ini kali ini terus dibagi gitu. Nanti kalau perbandingan senilai beda. Biasanya ini kali ini terus dibagi ini. Gitu kalau senilai. Kemudian nah ini perbandingan maaf. Ini adalah aljabar.
Kelihatannya cukup mudah, tapi kalau kalian nggak teliti, dia bisa bisa salah, terutama di tanda. Hati-hati, ini kan harus dikali, ya kan? Ini kan harus dikali. Tapi di sini ada tanda negatif. Tanda negatif ini harus ikut dikalikan. Kalau kita kalikan, nanti akan ketemu awalnya akan ketemu negatif 8 kuadrat per B negatif 8A kuadrat B tambah 19AB min 3AB kuadrat. Nah, kalau dicari sini nggak ada, berarti kita tinggal tukar-tukar posisi. Jawabannya adalah 19AB min 3AB kuadrat min 8A kuadrat B. Selanjutnya, ini adalah bentuk dari akar pangkat. Oke, langsung saja, kalau bentuknya seperti ini, maka kita tinggal mengalihkan bentuk yang penyebutnya dengan tanda operasional yang berlawanan. Kalau di sini plus, di sini jadi negatif, negatif. Kalau di sini negatif, berarti jadi positif, positif. Tinggal dikalikan. Hati-hati, bagian atasnya lebih baik jangan dikalikan dulu. Kita sandingkan dulu, bagian bawahnya dikali pelangi. 3 kali 3 9, akar 5 kali negatif akar 5 sama dengan min 5. 8 sama 4 bisa dibagi, jadinya 2 dikali 3 tambah akar 5 sama dengan 6 tambah 2 akar 5. Jawabannya yang B. Cukup mudah, ada beberapa bentuk, nanti coba dicari lagi. Kemudian soal selanjutnya adalah Cynthia ini menang, dapat uang 3 juta. Terus dia ditabungin ke bank dalam 16 bulan. Tabungannya itu jadi 3.100.000. Nambah kan? Nah, tambahan itu karena ada bunga tabungan. Nah, perlu saya garis bawahi di sini itu sebenarnya yang ditanyakan adalah bunga tabungan per tahun. Di sini ada 16 bulan, berarti lebih dari 1 tahun. Maka karena modalnya 3 juta, saldo akhirnya 3.100.000, selisih atau bunganya itu 100.000. Kita kalau mau cari bunga per tahun itu ditambahin dengan perbandingan ini. Kenapa? Karena kita mencarinya setahun kan, 12 bulan. Dari mana? Dari 16 bulan. Karena bunga ini persentasenya ini nanti adalah 16 bulan. Kita kan mau nyarinya 12 bulan. Jadi dikali 12 per 16. Nah, dikali ini harusnya dihapus ya. 12 per 16 dikali 100 per 3 juta kali 100%. Ketemunya adalah, ini saya sederhanakan menjadi 3/4. Ini saya coret, saya kaliin menjadi 10 per 3% sama dengan 3 sama 3 ini saya coret, berarti 10 per 4% sama dengan 2,5%. Berarti jawabannya adalah A. Seperti itu. Oke, selanjutnya. Ini slide berapa ya? Oh, masih ada. Pak Dadang menjual, jadi dia mendapat kiriman atau dia beli beratnya 35 kilo buah-buahan, harganya 280. Dia mau untung 10% per kilonya. Nah, ini hati-hati, ada kata-kata per kilo. Berarti karena ini 35 kilo, berarti kita bagi aja langsung. 280.000 dibagi 35 itu dapatnya 8.000. Nah, dia mau untung 10%. Kalau kita mau hitung-hitungan gini nih, 110 dari mana? Untung 10% itu berarti dari 100 ditambah 10%, jadinya 110 per 100 kali 8.000. Dapatnya adalah 8.800 rupiah. Atau gini, kalau pakai logika ya, ini harga modalnya 8.000 nih, untungnya 10%. 10% dari 8.000 itu 800. Ya udah, tinggal 8.000 tambah 800, 8.800 gitu. Nah, selanjutnya, kalau ini saya butuh oret-oretan. Bentar. Suku ke-15 dari ini. Kalau kita cuma lihat ininya, pasti mikirnya ini aritmetika atau geometri, gitu kan. Hati-hati, barisan itu nggak cuma itu doang, barisan itu banyak. Nah, kalau nggak masuk kedua-duanya, kayaknya perlu saya hapus dulu. Wait. Nah, kalau bukan dua-duanya, maka kita lihat ini. Kalau untuk yang ini selisihnya 1, ini selisihnya 1, ini selisihnya 1, ini selisihnya 2, ini selisihnya 2, ini selisihnya min 1. Dia nggak berpola.
Kalau ini selisihnya 2, ini selisihnya 3. Ada kemungkinan dia mungkin bertingkat, tapi kita lihat di ketiga ini selisihnya 1, dia nggak berpola. Maka kita coba kalau lompat dilebihin 1 angka lagi. Ini selisihnya 3, ini selisihnya 3. Oke, dia berpola. Berarti di sini nanti ini selisihnya berapa? 11. Boleh nggak berulang? Boleh-boleh aja, karena dia ada pola bertingkat, pola yang berbeda. 3 sama 7, dia selisihnya 4. 7 sama 11, dia selisihnya 4. Berarti di sini nanti ada 15, dia selisih 4. Selanjutnya ini ada 4, ini ada 9, selisihnya plus 5. Berarti di sini ada ditambah 5 itu ada berapa? 14. Gitu kan? Nah, ini kalau angkanya dikit kita bisa pakai manual begini. Nah, angkanya ini 15, lumayan banyak. 15 biar enggak angka ke-15 itu kalau kita buat, kalau yang dalam lingkaran ini kita buat pola lagi, berarti kan ada 4, berarti 9, terus 14 ditambah 5 lagi, 19 ditambah 5 lagi, ada 24. Nah, ini jawabannya adalah 24. Jadi kenapa yang dalam lingkaran ini kita ambil? Karena ini adalah pola ketiga. Jika pola ini berulang, maka kita akan sampai ke U15. Gitu. Jadi U ke-15 itu mengikuti pola yang mana? Pola yang lingkaran. Kalau kalian mau manual begini, kalau misalkan soalnya banyak, berarti U1-nya itu 4, bedanya itu 5. Nah, ini kan kita mau cari U15, berarti U berapa? 15, karena ini pola ketiga, berarti kita 15 bagi 3 itu berarti kita di pola ke-5 atau urutan ke-5. Ini 1 ke 5 selisihnya 4. 4 kali 5 20. 20 tambah 4 24. Cocok kan? Kalau misalkan dicari suku ke 28 misalkan. Ya udah, kita tinggal nyari ke 28. Berarti 5 ke 28 itu ada berapa? 23. Selisihnya masih 5. 23 itu 23 kali 5 itu ada 115. Nah, tinggal ditambahin berapa? 139 nanti angkanya. Seperti itu. Itu saja dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.